apa sih yang membedakan IMM FAI dengan IMM yang lain seperti kardiodental dengan kesehatannya, teknik dengan eh, tugas-tugasnya seperti itu IMM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat OSDI, perkenalkan nama saya Muhammad Amir Sadik dari Fakultas Teknik. Di sini kami bersama narasumber dari Fakultas FAI. Bisa disambut Mas Randy, bisa perkenalan Oke, sebelumnya. siap Mas Samir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reni Nana Saputra. Di periode ini saya diamanahi sebagai Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam. Asal dari prodinya dari Ekonomi Syariah Oh, angkatan Ekonomi 2021. Oh iya. Baik, di sini kita bersama narasumber kita dari FAI, Fakultas Agama Islam, dan bisa kita ini kan lanjut ke pembahasan berikut, yang dimana generasi sekarang adalah penentu kejayaan Islam yang di masa modern yang akan mendatang seperti itu. Baik, langsung dari pertanyaannya mungkin Mas Randy. Oke. Seberapa penting sih generasi muda ini dituntut untuk mempertahankan peradaban Islam? Oke, terima kasih Mas Amir gitu. Kita panggilnya sebagai seorang imawan karena kan anak IMM. Ya, betul. Jadi kalau kita bicara soal generasi, banyak variabel atau banyak hal yang kita bahas sebenarnya. Terlalu banyak seorang mahasiswa itu dia membahas soal romantisasi sejarah. Betul. Gitu. Jadi bagaimana kerajaan Islam dia terjadi, bagaimana seorang peradaban Islam itu dia melejit dengan setinggi-tingginya. Akan tapi hal itu tidak menjadi suatu hal tindakan yang konkret hari ini. Oh, iya. Menjadi suatu hal yang utopis dan menjadi suatu hal yang karang-karangan aja gitu. Nah, misalkan kalau kita kontekskan gitu, seberapa penting seorang mahasiswa gitu ya, mahasiswa sebagai pembangun peradaban Islam, tentu sangat penting. Karena yang pertama, kita sebagai seorang umat Islam gitu. Terus yang kedua tentu kita sebagai warga negara yang secara resmi diatur dalam Undang-Undang Pancasila. Tapi di sisi lain gitu, ada beberapa hal yang menurut saya untuk generasi-generasi selanjutnya atau kita sebut sebagai generasi Z ya, yang dia harus membebani berbagai macam permasalahan itu. Nah, ada setidaknya beberapa hal yang harus mereka persiapkan untuk sebagai penyongsong peradaban Islam. Yang pertama soal intelektualitas. Betul. Itu sudah pasti dan kalau teman-teman nyatakan bahwasanya itu sebagai basic dari seorang mahasiswa. Jadi kegiatan membaca, menulis, diskusi itulah hapan hari-hari mahasiswa. Dan itu sebagai suatu fakta yang terjadi dan tidak bisa ditawar menurut saya. Terus yang kedua soal moral gitu. Nah, moral dalam hal ini adalah bagaimana seorang mahasiswa itu dia ketika dia pintar, dia nggak memintari dan dia nggak membodohi orang lain gitu. Dalam artian dia pintar dengan membawa nilai-nilai kebaikan gitu, dengan nilai-nilai seperti yang diajarkan salah satu contohnya Kiai Haji Dahlan kepada kita. Terus yang ketiga itu soal bagaimana dia kemampuan dia dalam memimpin. Artinya seorang generasi penerus peradaban Islam selanjutnya, selain kita meromantasi sejarah, selain kita melihat ke belakang, tentu kita harus bisa memotret ke depan dengan fasilitas yang ada. Soal kepemimpinan, jadi bagaimana dia bisa mengakomodir dan dia bisa mengorganisir orang, hingga bagaimana dia bisa melihat dan memotret masa depan sejernih mungkin. Nah, mungkin itu Imawan Amir. Baik Imawan Randy, karena sama-sama Imawan gitu. Mungkin pertanyaan berikutnya, karena beberapa sangat pentingnya itu menjadi generasi peradaban, mungkin kenapa sih kita harus andil mempertahankan generasi muda ini seperti itu? Oke, kenapa hari ini terkhusus kita mahasiswa ya, atau nanti teman-teman adik-adik mahasiswa baru gitu, kenapa kok kita harus ambil andil gitu? Karena yang pertama mungkin menjadi suatu hal yang pasti, kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Kendati banyak hal yang menunjukkan bahwasanya Indonesia akan menjadi generasi emas 2045, tapi itu menjadi tanda-tanda yang besar ketika misalkan kita nggak mempersiapkan dari hari ini gitu. Nah, artinya menurut saya sebagai seorang pemuda atau pemudi gitu, ataupun teman-teman nanti yang akan bergabung dimanapun gitu ketika menjadi mahasiswa, entah di organisasi ataupun bekerja atau di tempat yang lain gitu, tentu harus mengasah dirinya
secara hard skill dia harus dibekali kemampuan analitis yang kuat. Terus secara soft skill dia harus dibekali kemampuan soal kepemimpinan, soal leadership, soal bagaimana dia bisa mengajak dan menghegemoni, dalam artian hegemoni dalam hal yang baik gitu. Artinya suatu hal kebaikan itu dia akan kalah ketika dia tidak terorganisir Iya, dengan kejahatan yang terorganisir. Betul. Begitu kira-kira kalau kata dalam Al-Qur'an. Oke, mungkin sangat menarik ya pembahasan kita pada siang hari ini. Mungkin berikut pertanyaannya itu, bagaimana sih kita membangun generasi Islam? Apa saja dasar yang dapat dilakukan untuk membentuk generasi Islam terbaik seperti sekarang ini? Terima kasih Mawan Amir gitu. Nah, dalam membangun generasi Islam ke depan, sebagai khususnya kita sebagai seorang mahasiswa gitu ya, ada beberapa hal yang memang harus kita bangun pondasi sedari awal gitu. Betul. Sedari mahasiswa semester pertama ya, semester 1 gitu. Nah, kalau kita berkaca dari tokoh-tokoh, misalkan tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali, Al-Kindi, Ar-Razi dan lain sebagainya gitu. Dan juga tokoh-tokoh yang lain, itu semua pemimpin-pemimpin Islam, apalagi Nabi Muhammad gitu, dia bersyaratkan akan ilmu gitu. Artinya dalam hal ini gitu, menjadi sosok generasi ke depan yang memang diidam-idamkan sebagai generasi emas, meskipun banyak notabene yang menyatakan generasi cemas itu. Nah, itu dia bersyaratkan akan ilmu yang kemudian harus didasari dengan setidaknya tradisi intelektual gitu. Nah, tradisi intelektual itu ada apa aja? Yang pertama dia gemar membaca, yang kedua dia gemar menulis, yang ketiga dia gemar berdiskusi gitu. Nah, dari situ membaca ya paling enggak teman-teman atau kita semua pasang target misalkan untuk bagaimana ketika menjadi mahasiswa ada beberapa buku yang kita habiskan gitu. Misalkan dari range 60 buku sampai 100 buku gitu. Terus kemudian kita baca-baca ulang, terus kita gali-gali kembali. Kemudian hasil apa yang telah kita baca kita keluarkan dari kamar kos kita yang sempit gitu, atau kamar kontrakan kita untuk bagaimana diskusikan gitu. Yang kemudian nantinya setelah kita membaca, diskusi dan kita refleksikan, kemudian kita tuliskan sebagai bagaimana kalau menjadi mahasiswa gitu, kegiatannya hanya diam di kos dan segala macam gitu, tapi nggak produktif dan segala macam, itu menurut saya sia-sia aja. Karena di situ kegiatan membaca, menulis dan diskusi tradisi intelektual itu, nama kita akan dikenang meskipun suatu saat kita dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Akan tapi kalau kita misalkan Imawan Amir misalkan nulis gitu, misalkan taruhlah di Suara Muhammadiyah kita ketik nama Imawan Amir, sampai kapanpun selagi media sosial itu masih ada, selagi web itu masih ada, itu masih tercatat. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi rekam jejak gitu ya, dan record yang bisa kita berikan sebagai sosok generasi Islam ke depan. Nah, kemudian yang kedua, selain dia memiliki fondasi intelektual yang bagus itu, dia memiliki kemampuan dalam memimpin yang bagus itu. Ya, kemampuan leadership dia nggak hanya diterapkan pada sebuah organisasi itu, terapkan pada diri sendiri, terapkan kepada organisasi salah satunya, dan juga diterapkan kepada masyarakat itu. Nah, di situ karena di dalam usia mahasiswa gitu, hal-hal yang nanti dia akan temukan di masyarakat itu bukan lagi pertanyaan-pertanyaan multiple choice sebagaimana semacam kita di kuliah, tapi pertanyaannya sudah beranjak dari multiple choice itu ke esai gitu. Jadi banyak hal-hal yang kompleks yang harus kita selesaikan gitu. Yang pertama soal intelektual, tradisi intelektual membaca, menulis dan diskusi, terus kemampuan memimpin, dan yang terakhir gitu. Yang terakhir soal bagaimana kemampuan dia dalam memiliki keimanan yang kuat itu. Meskipun kita tahu sekarang gimana generasi Z, bagaimana dia dalam mendalami agama dan segala macam gitu. Tapi kita harus tetap optimis sih. Di sisi lain optimisme itu harus dibangun sesuai dengan, kalau teman-teman IMM itu kan dengan slogannya fastabiqul khairat gitu. Ya, setiap derap langkah ketika dia keluar dari rumahnya masing-masing atau kosnya masing-masing, fastabiqul khairat itu harus dipegang sampai dia kembali lagi ke rumah atau kosnya masing-masing gitu. Oke. Baik, itu mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang tentang peradaban Islam. Mungkin kita lebih kerucut ke IMM FAI-nya seperti itu, Mas Randy, Imawan Randy. Program unggulan apa sih yang FAI, komisariat FAI ini punya sehingga membedakan sama komisariat-komisariat
yang lain seperti itu. Oke, terima kasih Mawan Amir. Kalau ditanya program unggulan, sebenarnya saya bingung juga menjawabnya. Karena yang pertama bagi saya gitu dan teman-teman yang ada di FAI, semua yang kita rancang dari Raker PIM sampai kita menjelang satu periode besok itu semua program unggulan ya. Iya, betul. Meskipun tetap ada range masing-masing untuk masalah administratif dan segala macam. Tapi setidaknya kami mengikhtiari ada beberapa hal yang menjadi ikhtiar teman-teman di IMFAI. Yang pertama soal kreatif minority itu. Jadi kalau di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam ada setidaknya 3 kreatif minority. Yang pertama Sekolah Pemikiran Islam yang dia fokus terhadap filsafat gitu, kemudian sosiologi dan bagaimana membentuk nalar berpikir seorang kader. Terus kemudian ada kelas politik Islam yang dia dituntut untuk tanggap atas isu-isu politik, atas isu-isu sosial gitu. Yang di sana juga kemarin sudah dilaksanakan sebagaimana Sekolah Pemikiran Islam untuk membangun bagaimana pondasi dari kemampuan kader dalam intelektual maupun dalam politik. Nah, yang ketiga yang kreatif minority yang baru hadir di tahun ini adalah di Rosani saya gitu. Itu salah satu bentuk ikhtiar dari teman-teman IMFAI. Jadi bagaimana memotret gerakan Imamati berkemajuan itu nggak hanya sekedar wacana, tapi menjadi suatu hal yang konkret. Nah, kemarin teman-teman sudah melaksanakan di Rosani saya kurang lebih selama 3 hari yang bertempatkan di Suja, yang kemudian harapannya nanti lahirlah sosok generasi Imawati yang berkemajuan, yang Imawati yang dia berani melawan, tapi melawan dalam hal kebaikan itu. Nah, di sisi lain selain ketiga kreatif minority itu ada setidaknya beberapa hal. Yang pertama di tahun ini IMFAI dia mengikhtiari soal bagaimana kemampuan berbahasa asing untuk kader gitu. Alhamdulillahnya kita kerjasama dengan LTC gitu, LTC UMY yang hari ini di open recruitment-nya atau pendaftarannya sudah sampai batch 5 gitu. Nah, itu merupakan salah satu ikhtiar bagaimana ya setidaknya untuk memberikan paradigma pemahaman kepada kader bahwasanya ketika kita keluar dari IMM, ketika kita menjadi demisioner gitu ya, ketika kita sudah selesai menjadi mahasiswa nanti memiliki basic bahasa Inggris yang kuat gitu. Ya seenggaknya kalau kita kader ditanyain soal meja, soal kaca dan segala macam dia tahu gitu. Nah, dengan kemampuan-kemampuan seperti itu, terus terlebih lagi untuk kemampuan akademik mereka. Gitu. Mungkin pertanyaan terakhir seperti apa sih yang membedakan IMM FAI dengan IMM yang lain seperti kardiodental dengan kesehatannya, teknik dengan tugas-tugasnya seperti itu IMM FAI. Oke, terima kasih Mawan Amir. Apa yang membedakan IMFAI dengan IMM yang lain gitu? Tentu yang pertama kader-kader IMFAI dia selain fokus terhadap IMM, dia juga fokus terhadap studinya masing-masing gitu. Ada 3 program studi, pendidikan agama Islam, ekonomi syariah, sama komunikasi dan penyiaran Islam. Artinya seorang kader IMFAI dia harus selain dia bagus dalam organisasi, dia juga bagus dalam hal akademik. Gitu. Ya, balance dan seimbang gitu. Terus di sisi lain untuk apa yang membedakan itu IMFAI dengan IMM yang lain? Kalau di IMFAI kita tuh terbiasa kalau kita bahasanya dididik gitu ya atau dibina dengan wacana-wacana keislaman yang kuat. Artinya di kader pertama atau menjadi seorang kader basis akan al-Islam Muhammadiyah gitu. Kita memang ditancapkan sekuat mungkin sedari awal. Gitu. Kajian-kajian soal sejarah peradaban Islam, terus kajian-kajian soal filsafat Islam dan segala macam gitu, soal ideologi Muhammadiyah dan segala macam gitu. Ya, itu tertanam dalam diri kita. Terus selain dia memiliki wacana keislaman yang kuat, kader-kader IMFAI gitu, dia memiliki kemampuan intelektualitas yang tinggi. Gitu. Nah, sebagaimana dari awal kita memberikan dia buku gitu, jadi ya kan harus bisa dipertanggungjawabkan atas apa yang telah dia baca gitu. Artinya setelah dia baca, nulis, diskusi, dan itu bergulir terus setiap harinya atau bahkan setiap pekannya. Dan selain dia memiliki wacana intelektual yang bagus, dia juga harus memiliki
bagaimana kemampuan menganalisis soal isu sosial politik gitu, dan dibarengi dengan isu-isu yang membahas soal kesetaraan gender gitu. Ya. Nantinya dalam kelengkapan dalam ini semua, tentu saya yakin dan percaya semua kaum masyarakat itu baik dan bagus sesuai dengan jalannya masing-masing. Kan tapi karena kalau di FAI ya, basic keislaman dia memang harus kuat gitu. Basis keislaman dan basis keilmuan. Itu yang menjadi senjata utama kami. Artinya itu nggak bisa ditawar lagi gitu bagi kami di IMFI. Itu menjadi suatu hal yang mengakar dan harus diejawantahkan dan harus diimplementasikan suatu saat kelak ketika misalkan dia menjadi seorang warga atau seorang rakyat biasa ketika kembali ke rumah, ataupun dia menjadi seorang pejabat itu, ataupun dia menjadi seorang akademisi. Artinya spirit dalam Fastabiqul Khairat, yaitu kita kembali lagi bahwasanya itu harus dibawa dari ketika dia keluar dari rumah atau kosnya sampai dia kembali lagi ke rumah atau kosnya kembali. Itu imbauan Nabi. Oke, tentunya sangat menarik ya teman-teman podcast OSDI. Mungkin sampai sini saja perbincangan kita, tibalah pada sesi penghujung podcast kita ini. Mungkin cukup dari saya, mungkin dari Mas Randy ada Imawan Randy ada closing statement atau Untuk closing statement ya, selamat datang aja kepada seluruh teman-teman mahasiswa baru 2024. Jadikan masa-masa yang menjadi seorang mahasiswa besok selama kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun sebagai masa eksplorasi dalam mengeksplorasi diri yang lebih baik gitu. Tumbuhkan wacana intelektual, tumbuhkan wacana keislaman yang baik gitu. Tumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi terhadap teman ataupun dalam masyarakat. Karena kalau kita kembali lagi bicara soal generasi, teman-teman adalah generasi Z dan generasi Islam yang kemudian nanti diharap-harapkan dan dihadang-hadang sebagai generasi yang menjadi generasi emas. Dia harus bersyaratkan akan ilmu gitu. Dia itu mutlak, dan bagi saya itu hal yang harus teman-teman bicarakan. Kalau saya mengutip perkataan dari Pak Farudin Faiz gitu, beliau adalah ahli filsafat Islam, merupakan dosen UIN. Jadi kuasai dunia ini dengan ilmu gitu. Jalannya dia adalah menulis, caranya adalah membaca, maka ikro, kita harus kembali bacalah, membaca buku, membaca realitas, dan membaca hal yang lain yang kemudian bisa menjadikan kita semua menjadi seorang insan kamil gitu. Nah mungkin itu, terima kasih Mawon Amir. Oke, terima kasih buat Imawan Randy untuk closing statementnya. Mungkin itu cukup dari saya pribadi. Saya atas nama moderator, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.